Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Iqbar, NIM 20010260038 dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan meresume dari presentasi kelompok 5 mengenai topik dan kerangka karangan. Topik dan kerangka karangan merupakan langkah awal sebelum kita melakukan penyusunan karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah tidak akan terbentuk apabila topik yang akan dibahas di dalamnya tidak jelas. Istilah topik seringkali disamakan dengan tema, padahal jelas topik dan tema itu berbeda apalagi dengan judul. Yang pertama adalah topik. Topik adalah hal yang pertama kita tentukan sebelum kita menulis, dan ciri utama dari sebuah topik adalah cakupan atas suatu permasalahan yang masih bersifat umum alias itu masih belum diuraikan secara mendetail. Syarat topik yang baik dapat ditinjau dari dua segi, dari segi penulis maupun segi pembaca. Yang kedua adalah tema. Tema merupakan sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topik sehingga akan mempersempit atau membatasi topik. Topik umumnya terdiri atas satu atau dua kata dan memiliki persamaan dan perbedaan dengan tema. Persamaannya adalah dapat dijadikan sebagai judul karangan. Perbedaannya ialah kalau topik itu masih mengandung hal yang umum, sedangkan tema itu sudah spesifik. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat tulisan. Yang ketiga ada judul. Judul merupakan perincian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk bahasan ataupun karangan. Dulu, judul juga berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Fungsi judul diantaranya merupakan identitas dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, temanya menjelaskan diri sehingga menarik untuk membaca isinya. Yang ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Dan yang terakhir, relevan dengan isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rancangan kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Fungsi kerangka karangan diantaranya yang pertama adalah tidak mengolah ide sampai 2 kali, menciptakan klimaks yang berbeda di setiap bab, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan, dapat membaca ulang karangan yang sudah selesai, dan yang terakhir adalah dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Lalu penyusunan kerangka karangan. Yang pertama ada perumusan tesis dengan jelas. Yang kedua penginventarisan topik ke dalam sub-sub topik secara maksimal. Pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan. Dan yang terakhir adalah tahapan 1 dan 2 dilakukan secara berulang agar maksimal. Sekian resume dari presentasi kelompok 5 mengenai topik dan kerangka karangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.